Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku Mala, selaku moderator dari kelompok keempat. Kak, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Integrated Multitropic Aquaculture atau IMTA, solusi berkelanjutan untuk aquaculture modern. Baik, sebelum saya lanjut, mungkin saya akan dulu memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu ada Rilis Ismayanti, Mahmud Albar, Cita, dan Basiruddin. Baik, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita pada siang hari ini. Selawat serta salam terlebih pula kita junjungkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dalam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, untuk menyefisiensikan waktu, mungkin saya akan langsung saja memaparkan isi tugas kami, yaitu kami akan membahas Integrated Multitropic Aquaculture atau IMTA sebagai solusi berkelanjutan untuk aquaculture modern. IMTA adalah pendekatan inovatif yang mengintegrasikan berbagai spesies dalam satu sistem untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Lanjut kepada pendahuluan, di sini kami telah membaginya menjadi 3 judul besar, yaitu pertama, aquaculture intensif sering menyebabkan pencemaran lingkungan. Kedua, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan aquaculture berkelanjutan. Ketiga, IMTA menawarkan solusi integrasi spesies untuk efisiensi dan kelestarian. Baik, maksud dari tiga judul besar ini adalah aquaculture berkembang pesat sebagai solusi atas meningkatnya kebutuhan protein global, namun praktik aquaculture intensif sering menyebabkan atau menimbulkan pencemaran lingkungan seperti limbah organik dan nutrien yang merusak ekosistem. Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi besar untuk menerapkan sistem aquaculture yang berkelanjutan. IMTA kemudian hadir sebagai pendekatan yang mengintegrasikan spesies berbeda untuk menciptakan sistem budidaya yang ramah lingkungan dan produktif. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kemudian akan dilanjutkan kepada materi kedua, yaitu Rilis Ismayanti. Kepada Rilis, saya persilahkan. Konsep dasar IMTA. Paparan, IMTA adalah sistem aquaculture yang mengintegrasi spesies dari tingkat trofik berbeda. Misalnya, limbah ikan yang kaya nutrien dimanfaatkan oleh alga atau rumput laut, sementara limbah organik diurai oleh moluska atau cacing laut. Dengan memanfaatkan interaksi alami antar spesies, IMTA mampu mengurangi limbah dan menciptakan ekosistem buatan yang lebih seimbang. Komponen utama dalam IMTA meliputi ada 3, yaitu yang pertama, spesies utama seperti ikan atau udang, yang kedua, penyerapan nutrien seperti alga dan rumput laut, dan yang ketiga, pengurai limbah seperti moluska atau cacing laut. Itulah tadi pemaparan materi dari pemateri kedua. Kemudian akan lanjutkan kepada pemateri ketiga, yaitu Mahmud Albar. Kepada Mahmud Albar, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya. Di sini ada manfaat IMTA. Masuk ke paparan. IMTA memberikan berbagai manfaat, antara lain: 1. Keberlanjutan lingkungan, mengurangi pencemaran air dengan memanfaatkan limbah organik dan nutrien. Yang kedua, efisiensi produksi, limbah dari spesies utama menjadi sumber daya bagi spesies lain, sehingga mengurangi biaya pengelolaan limbah. Yang ketiga, diverifikasi produk. IMTA menghasilkan produk bernilai tinggi seperti ikan, alga, dan moluska yang dapat meningkatkan pendapatan petani. Saya kira itu saja. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri ketiga. Kemudian akan lanjutkan kepada pemateri keempat, yaitu Cita. Kepada Cita, saya persilakan. Adapun judul besarnya yaitu implementasi di Indonesia. Potensi besar karena keanekaragaman hayati laut Indonesia. Contohnya seperti integrasi ikan kerapu, rumput laut, dan kerang di Sulawesi. Tantangan kurangnya pemahaman instruktur dan kebijakan pendukung. Implementasi di Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar untuk penerapan IMTA karena keanekaragaman hayati lautnya. Sebagai contoh,
Di Sulawesi, sistem IMTA telah diterapkan dengan mengintegrasikan ikan kerapu, rumput laut, dan kerang mutiara. Sistem ini meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan. Namun beberapa tantangan masih perlu diatasi. Sebagai contoh, pertama, kurangnya pelatihan untuk petani. Kedua, keterbatasan teknologi dan instruktur. Ketiga, dukungan kebijakan yang belum maksimal dari pemerintah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi dari materi keempat, kemudian akan dilanjutkan kelima, yaitu Basirudin sebagai penutup. Baik, kepada Pak Basirudin saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan materi yaitu penutup. 1. IMTA adalah solusi inovatif untuk meningkatkan keberlanjutan aquaculture. Kedua, mengintegrasikan berbagai spesies untuk efisiensi dan kelestarian lingkungan. Ketiga, perlu dukungan regulasi, penelitian, dan pelatihan untuk penerapan lebih luas. IMTA adalah solusi inovatif untuk mewujudkan aquaculture yang ramah lingkungan dan efisien. Sistem ini memanfaatkan limbah sebagai sumber daya, menciptakan keseimbangan ekosistem buatan, dan meningkatkan diversifikasi produk. Namun, keberhasilan penerapan IMTA di Indonesia memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi untuk mengatasi tantangan yang ada. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat menjadi pelopor aquaculture berkelanjutan di tingkat global. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Saya selaku Mala mewakili rekan-rekan pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila kisah dilihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.